Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintaan kita, komitmen kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan juga salah satunya adalah Tibun Nabawi. Sahabat semua yang dirahmati Allah, hari-hari ini ya tanggal-tanggal yang direkomendasikan oleh Nabi untuk melakukan hijamah, untuk melakukan bekam. Ya, ini sekarang sebenarnya sudah lewat satu hari ya, tanggal 18 Zulhijjah kalau tidak salah tadi sempat saya lihat. Ini merupakan hari-hari ini ya yang direkomendasikan oleh Nabi untuk melakukan bekam. Dan waktu-waktu yang terbaik untuk melakukan bekam karena darah kotor ini sedang dalam puncak-puncaknya ya, sehingga kemudian hendaknya diambil atau dibekam ya. Jadi Nabi merekomendasikan di tanggal 17, 19, 21 di bulan-bulan Hijriah, bukan bulan-bulan Masehi, tahun Masehi, bukan bulan-bulan kalender Hijriah. Dan sekarang tanggal 18, kemarin tanggal 17, kemarin 17 Zulhijjah. Nanti ada waktu lagi tanggal 19, mulai dari habis maghrib nanti bisa juga, atau nanti 21 Zulhijjah ya, Zulhijjah. Dan nanti next kedepannya 1 bulan sekali ya. Bekam jangan 1 tahun sekali, jangan kelamaan nih sahabat semua yang dirahmati Allah. Atau 2 bulan sekali, jangan, rutinkan 1 bulan sekali. Insya Allah badan fit, segar, nyaman ya. Ini apa ada dalilnya yang berkaitan dengan Nabi merekomendasikan di tanggal-tanggal itu untuk melakukan hijamah atau bekam? Ada. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi pernah menyampaikan, man ihtajama li sab'a asyrata wa tis'a asyrata wa ihda wa ishrin kana shifaan min kulli da'in. Kata Nabi, barang siapa bekam pada tanggal 17, 19 dan 21 di dalam kalender-kalender Hijriah ya, maka bekam tersebut menjadi obat dari segala penyakit. Ya, kita tahu dan kita fahami bahwa sumber penyakit itu terletak di darah. Ya, dan darah itu berawal dari makanan yang kita makan. Dan siapa yang berani menjamin bahwa makanan kita itu ya makanan yang pure, alami, yang menyehatkan, yang tidak mengandung kolesterol jahat, yang tidak mengandung toksin? Gak ada yang berani jamin ya. Makanya kenapa ahli hikmah mengatakan bahwa sumber penyakit itu adalah perut ya. Jadi sumber penyakit dari perut. Nabi pun mengisyaratkan seperti itu. Maksudnya dari perut itu maksudnya dari apa yang dimakan. Dari apa yang dimakan lalu kemudian jadi darah. Inilah luar biasanya canggihnya ya tubuh kita ya, made in Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kok sepertinya saya belum pernah tahu ya ada manusia yang bisa bikin darah ya. Jadi sistem kerja yang luar biasa, yang begitu kompleks. Makanya tidak ada alasan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena Allah sudah mensistematiskan, membuat otomatis dari tubuh kita ini sungguh luar biasa ya. Jadi pada awalnya manusia itu sehat. Ini berkaca pada kenormalan bayi yang lahir ya, selama tidak ada genetik dari orang tuanya. Jadi pada awalnya sehat ya, pada awalnya sehat. Kenapa? Kemudian ada yang sakit karena teracuni ya, melalui makanan, melalui udara yang dihirup ya,
melalui apa yang diminum. Ini yang kemudian menyebabkan sakit. Jadi akhirnya darah itu menjadi teracuni. Ibarat air itu sudah teracuni. Ya. Baik, ini disunahkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi untuk berbekam ini di hari-hari ini. Maka jangan lewatkan kesempatan itu. Bahkan Nabi SAW pernah memberikan sebuah anjuran secara khusus. Ya, beliau mengatakan in kana fi syai'in mimma tadawaitum bihi khair fal hijamah. Apabila ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian gunakan di dalam obat, kata Nabi begitu, fal hijamah, maka sesuatu itu adalah bekam. Jadi bekam ini bukan semata-mata sebuah terapi, ya, tetapi juga merupakan sesuatu yang istimewa. Sampai Nabi memberikan titik tekan bekam, hijamah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya sunnah atau contoh di dalam Tibun Nabawi, yang sebenarnya bekam ini pun kalau kita dilihat dalam sejarahnya ya memang sudah ada jauh-jauh hari ya, dan digunakan oleh orang-orang di zaman masa terdahulu ya. Bahkan pernah ada sejarah yang menulis itu sudah dikenal sejak zaman kerajaan Sumeria sekitar 4000 tahun sebelum Masehi ya. Lalu berkembang di Babilonia, Mesir, Sabah, lalu Persia, dan Sumeria ini juga masuk daerah yang meliputi Irak dan negeri-negeri yang dialiri oleh sungai Eufrat dan Tigris. Jadi pada saat itu atau zaman itu tabib-tabib itu ya, dokter-dokter istilahnya atau tabib bekam itu, bekam ini dulu digunakan untuk pengobatan para raja. Ya, nah lalu berkembanglah di Cina ya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, sebelum berkuasanya Kaisar Yao ya, dan berkembang menjadi ada terapi yang lain, ada akupuntur dan seterusnya. Nah, jadi bekam ini sebenarnya sudah sangat lama sekali. Nah, ketika kemudian Islam hadir, maka Rasulullah SAW memberikan satu rekomendasi bahwa bekam ini jadikan sebagai alat kesehatan pula ya untuk kita kaum muslimin, dan kemudian beliau merekomendasikan tanggal-tanggalnya yang tepat. Nah, jadi di sini bukan hanya sekedar bekam saja, bahkan secara tersendiri pernah di dalam sebuah kitab gitu ya. Di sana dilarang bekam di awal-awal bulan, pas awal-awal bulan Hijriah itu malah justru tidak boleh. Pertengahan-pertengahan seperti ini yang sangat dianjurkan untuk melakukan bekam. Ya, jadi karena kalau di awal-awal bulan ini masih belum maksimal. Tetapi kalau sudah di pertengahan seperti ini ibarat ya darah yang penuh dengan toksin-toksin, penuh dengan sampah-sampah darah ini kumpul di titik-titik di mana kemudian bekam itu akan mengeluarkan toksin-toksin tersebut. Ya, para sahabat semua mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa untuk melakukan bekam sehingga kemudian badan kita menjadi fit dan lebih sehat. Ya, nah seperti saya pribadi ini juga rutin. Karena kalau tidak, ini badan sudah gak nyaman. Ya, makanya wajar kalau kemudian menuju pertengahan bulan itu badan kita semacam ada sesuatu yang gak nyaman kita rasakan, entah itu berat, entah itu pegel ya di area punggung ini, pegel tidak nyaman dan sebagainya. Itu terasa itu siklusnya hampir setiap bulan seperti itu. Ya, itu isyarat sebenarnya. Jadi ibarat itu sinyal itu sinyal bahwa ambil itu darah kotor atau ambil itu darah yang penuh dengan toksin, sampah darah, supaya tidak meracuni dan kemudian tidak melakukan tidak menyumbat peredaran darah ya atau saluran peredaran darah di tubuh kita. Ya, sehingga jadi fatal kalau sudah sekian bertumpuk-tumpuk, jadi fatal. Oleh karena itu para sahabat semua yang dirahmati Allah, kok kemudian misalnya habis diruqyah ya masih ada sakit ya, maka sebenarnya ini bukan hanya ulah si jin ya. Si jin bisa jadi memang menjadi bagian dari mengotori
atau menambah kualitas atau menambah jadi toksinnya itu jadi tambah parah begitu ya. Karena memang kita tahu kan jin itu ya, syaitan itu makanannya adalah kotoran salah satunya. Nah, maka toksin yang bercampur dengan darah otomatis akan menjadi bagian dari kotoran. Ya. Nah, maka jangan hanya menyalahkan mereka. Ya, kaum jin tidak ya, atau syaitan tidak gitu. Tetapi kita harus koreksi diri. Ya, sering kita racuni tubuh kita ini sudah bertahun-tahun. Ya, bekam setahun sekali. Itu pun kadang ada yang belum pernah bekam sama sekali. Maka apa? Lakukan rutin tiap bulan. Ya, saya sering menggambarkan bahwa tubuh kita ini ya itu ibarat seperti lemari kayu, dan syaitan atau jin yang hinggap di tubuh kita itu ibarat seperti rayap. Ya. Nah, kemudian yang ngundang siapa rayap itu? Kita sendiri. Ya, kan ada ya kayu yang anti rayap ada. Tapi kita sendiri yang mengundang. Bagaimana? Karena tubuh kita ini penuh dengan toksin. Yang akhirnya kemudian jadilah sampah darah, banyak numpuk di darah. Nah, itulah yang membuat mereka itu datang. Jadi ibarat juga seperti lalat lah boleh. Jadi karena banyak sampah otomatis lalat itu datang. Ya, dan akhirnya apa? Mereka pun menambahi ya, bukan mengawali, menambahi. Akhirnya terjadilah percepatan penumpukan darah, penumpukan sampah-sampah darah semakin parah, penyumbatan pun akan semakin parah. Oleh karena itu, kalau misalnya sahabat kok habis ruqyah, kok saya belum ada perubahan misalnya ya. Kok saya belum ini, maka apa? Lanjutkan dengan tibun nabawi yang lain. Ya, bekam. Ya, bisa juga fasdu. Bisa minum zaitun. Ya, habatus sauda. Juga minum herbal-herbal yang lain. Ya, terus pola makan yang baik, istirahat yang cukup. Ya, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai sehat ya yang maksimal. Ingat para sahabat semua yang dirahmati Allah, lakukan bekam setiap sebulan sekali di tanggal-tanggal yang direkomendasikan oleh Nabi. Ini juga sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 17, 19, 21. Di bulan-bulan Hijriah, dan ketepatan kita berada di bulan Zulhijjah, maka amalkan ini. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga sehat walafiat zahiran wa batinan. Dan insya Allah dengan begitu akan jadi bekal kita semakin istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.